Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala membagi level keimanan seseorang dengan dua kategori. Yang pertama iman mustaqor, yang kedua adalah iman mustauda. Apa itu iman mustaqor? Iman mustaqor adalah iman yang kokoh, iman yang tetap atau sabit, atau iman yang kuat. Terus yang kedua adalah iman mustauda. Apa itu iman mustauda? Iman mustauda adalah iman yang goyah, iman yang mudah luntur. Orang ketika melihat warteg buka pengen makan, itu adalah iman yang goyah. Lantas apa ciri tanda orang yang beriman itu? Apakah ditandai dengan jenggot yang panjang sepanjang 4 jari seperti yang ditandai oleh orang-orang Taliban, atau dengan ikat kepala yang dipenuhi dengan sorban, atau dengan jubah yang begitu panjang dan lebar, atau dengan kerudung yang sampai ujung kaki, atau dengan isbal dalam arti celana cingkrang? Tidak. Rasulullah SAW tidak menandai iman seseorang dengan fisik atau bentuk tampilan dari seseorang. Rasulullah SAW menandai iman yang sempurna itu adalah iman yang mana iman orang itu disertai dengan akhlak yang baik. Orang yang akhlaknya baik maka imannya sempurna, dan akhlak adalah ciri orang yang beragama dan ciri orang yang beriman tentunya. Di dalam hadis diceritakan suatu hari Rasulullah SAW dihadang oleh seseorang. Seseorang itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah agama itu?" Gitu kan. "Ma huwa din?" Apakah agama itu? Rasulullah menjawab, "Ad-din huwal akhlak." Agama itu adalah akhlak yang baik. Lantas orang itu menarik tangan kanan Rasulullah. "Ya Rasulullah, apakah agama itu?" Rasulullah masih menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu agama itu adalah akhlak yang baik. Orang itu menarik tangan kirinya Rasulullah. "Ya Rasulullah, apa agama?" Menanyakan hal yang sama. Rasulullah menjawab, agama itu adalah akhlak yang baik. Sehingga Rasulullah SAW hingga mau beranjak pergi, orang itu menarik Rasulullah dari belakang. "Ya Rasulullah, apakah agama itu?" Rasulullah menjawab, "Apakah kau tahu agama itu?" Agama itu adalah menahan amarah. Agama itu adalah mengendalikan kemarahan. Agama itu adalah mengendalikan rasa benci dan lain sebagainya. Di dalam hadis dijelaskan, la tagdob walakal jannah. Janganlah engkau marah, walakal jannah, maka bagimu surga. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Hadis ini bisa teman-teman temui di dalam kitab akhlak atau di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali. Tentunya imannya seseorang akan terus bertambah, dan juga iman seseorang akan terus menurun. Apa tanda-tanda iman seseorang bertambah? Seperti dikisahkan oleh Imam Bukhari di dalam Syarah Al-Bukhari. Imam Bukhari menceritakan bahwa kami datang ke berbagai kota dan bertemu dengan para ulama. Para ulama mengatakan bahwa iman itu yazidu wa yanqusu. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan juga berkurang. Yazidu bit ta'at, bertambah karena ta'at, dan wayanqusu bil maksiat, dan berkurang karena maksiat. Ini yang dikisahkan Imam Bukhari di dalam kitab Syarah Al-Bukhari. Orang akan bertambah imannya karena taat kepada Allah, dan orang akan berkurang imannya karena maksiat kepada Allah. Taat kepada Allah itu seperti apa? Membela Allah itu seperti apa? Membela Islam itu seperti apa? Di dalam hadis qudsi misalkan dijelaskan seperti Allah Subhanahu wa taala menyuruh seorang gulam, "Ya gulam,
wahai gulam, apakah engkau tidak memberi aku makan sedangkan aku sedang kelaparan? Kata Allah. Gulam menjawab, bagaimana aku memberi engkau makanan sedangkan engkau itu adalah Rabbul Alamin? Kata Allah, lihatlah di sana ada Pulan. Pulan di sana sedang kelaparan. Coba engkau antarkan makanan ke sana, maka engkau akan menemuiku di sana. Itu yang dikisahkan oleh Allah di dalam hadis qudsi, bahwasanya membela Allah itu adalah membela hak-haknya orang yang lemah, orang miskin, orang fakir, dan orang-orang yang mustad'afin. Misalkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna lil mu'mini arba'a alamatin. Sesungguhnya ciri orang mukmin itu ada 4. Yang pertama adalah wajhan munbasito, yaitu wajah yang ceria. Seorang mukmin tentunya wajahnya harus ceria, wajahnya harus ramah, harus murah senyum, bahkan memperlakukan sahabatnya, memperlakukan orang di sekitarnya dengan rasa yang penuh persahabatan, rasa yang penuh keramah tamahan, rasa yang penuh kesantunan. Itulah ciri orang yang beriman, yang kadang orang-orang tidak tahu. Gitu. Orang yang beriman itu yaitu orang yang wajhan munbasito, yang wajahnya selalu ceria, memberi kegembiraan terhadap orang lain. Itu adalah ciri orang beriman yang pertama. Bahkan banyak orang yang menganggap bahwa Rasulullah SAW itu orangnya jaim, tidak mau berdekatan dengan orang-orang. Tidak. Rasulullah SAW orangnya tidak jaim, bahkan Rasulullah SAW orangnya sering senyum, sering membuat orang lain ceria. Makanya di dalam hadis dijelaskan, kana Nabi SAW dohakan bersama. Rasulullah SAW ketika bergaul dengan orang di sekelilingnya, para sahabatnya, keluarganya, selalu dohakan bersama, tertawa dan tersenyum, kecuali pada satu hal, yaitu ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, karena di dalam syarat khutbah tidak boleh tertawa, gitu, harus serius. Nah, itu ciri orang yang beriman yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, paling tidak engkau bersedekahlah kepada orang dengan senyuman. Tabassumuka ila wajhi akhika laka sodaqoh. Senyumlah kepada saudara-saudaramu dengan wajah yang ceria, gitu kan, maka bagimu itu adalah sedekah, gitu. Jadi ciri orang yang beriman itu minimal kita melihat orang itu tersenyum, bahagia, dapat memberikan rahmat bagi orang, gitu. Nah, itu adalah orang yang beriman. Kalau ada orang yang mukanya marah terus, ngajak demo terus, ngajak berantem terus, itu tidak termasuk orang yang beriman. Islam mungkin iya Islam, tapi orang Islam tentunya harus beriman, seperti di dalam syarat agama arkanuddin wahya al-iman wal islam wal ihsan. Itu. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, afdhalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min. Sebaik-baiknya perbuatan adalah idkhalus surur, memasukkan, dalam arti memberikan kebahagiaan. Idkhalus surur, memberikan kebahagiaan ala qalbil mu'min, terhadap orang mukmin atau terhadap hatinya orang yang beriman. Misalkan seorang istri memberi senyuman kepada suaminya, seorang suami juga harus begitu, harus memberi senyuman kepada istrinya. Seorang suami itu kadang kan banyak suami-suami yang memaksa istrinya segala macam, memperlakukan istrinya bagaikan hewan. Itu yang dikatakan di dalam hukum sebagai KDRT. Itu tidak boleh. Di dalam Islam tidak mengajarkan seperti itu. Justru di dalam Islam seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, afdhalul amal idkhalus surur
alal qalbil mu'min gitu, ala qalbil mu'min. Bahkan ada sebuah hadis tambahan juga, banyak sebenarnya hadis ya yang berbicara tentang memberikan sebuah senyuman, memberikan rasa persahabatan terhadap seorang mukmin, seperti di dalam hadis man sarra mu'minan faqad sarroni. Barang siapa yang memberi kebahagiaan kepada seorang mukmin, maka ia telah memberi kebahagiaan kepadaku. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah lisanan latifan. Yang pertama tadi wajhan munbasiton, wajah yang ceria. Yang kedua adalah lisanan latifan. Apa lisanan latifan itu? Yaitu lisan yang lembut. Bahwa Rasulullah SAW membahagiakan orang itu bukan hanya dengan senyuman, tapi dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang lembut kepada umatnya gitu. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah SAW tidak menganggap orang yang beriman itu sering mencaci maki, sering berkata kotor. Itu tidak dianggap sebagai orang yang beriman oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, laisal mu'min bit-ta'an wala billa'an wal fahisa wal bad. Apa artinya? Laisal mu'min, bukan seorang mukmin, bit-ta'an, dengan sering mencaci maki, wala, dan bukan mukmin, billa'an, orang yang sering melaknat, wal fahisa, dan bukan orang mukmin, orang yang sering berkata kotor, wal badji, dan bukan orang mukmin, yaitu orang yang sering berkata menyakiti hati orang lain. Di dalam ilmu komunikasi itu disebut sebagai violence communication, yaitu komunikasi yang jahat, komunikasi yang bejat. Yang mana violent communication ini keluar dari orang-orang yang sakit jiwa, dalam arti mempunyai penyakit jiwa gitu. Jadi orang yang sering berkata kotor, mencaci maki dan lain sebagainya, di dalam ilmu komunikasi itu adalah perkataan orang yang sakit jiwa. Nah, itu adalah orang-orang yang tidak dianggap sebagai orang yang beriman oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang ketiga adalah qalban rahima, yaitu hati yang rahmat, hati yang penuh kasih sayang. Makanya orang yang tidak memiliki empati dalam ilmu psikologi disebut dengan zero empati, bahwa orang yang zero empati itu orang yang tidak memiliki iman, dimana kita susah, misalkan ada orang yang susah meneteskan air mata melihat orang yang sedang bersedih, orang yang sedang kesusahan. Kita susah memberi rasa empati kepada orang-orang itu. Nah, itu adalah ciri daripada orang yang tidak beriman. Nah, yang terakhir adalah wayadan mu'tiyatan, yaitu tangan yang dermawan, dimana kita harus dermawan gitu, harus sering memberi gitu, tidak boleh pelit. Karena di dalam hadis al-bakhil, orang yang pelit itu ba'idum minallah, jauh dari Allah, ba'idum minan nas, jauh dari manusia, ba'idum minal jannah, jauh dari surga, wa qaribum minan nar, dekat dengan neraka. Itu adalah orang yang pelit. Jadi kita ulangi lagi, di dalam hadis Ad-Dailami, ciri orang yang beriman itu ada 4. Yang pertama adalah wajhan munbasito, yaitu orang yang wajahnya selalu ceria. Yang kedua adalah lisanan latifa, yaitu yang lisannya lembut, dalam arti perkataan, bukan hanya perkataan tapi jari jemari di media sosial juga harus berkata baik gitu. Dan yang ketiga adalah qalban rahima, hati yang rahmat, yang penuh empati. Dan yang terakhir adalah yadan mu'tiyatan, yaitu tangan yang dermawan. Oke, saya tutup.
Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.